Indonesia, Sultan Agung. Sultan Agung Hanyokrokusumo adalah raja besar di bumi Nusantara pada abad ke-17. Nama kecilnya adalah Raden Mas Rangsang. Dia adalah cucu dari Sutawijaya. Sejak kecil, Raden Mas Rangsang memperlihatkan sikap yang teguh dan kokoh. Pancaran matanya penuh wibawa dan mentalnya kuat. Semangat dan ketekunan serta sikap menyukai kerja keras diwariskan oleh kakeknya Sutawijaya. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, tingkat kesejahteraan rakyat Mataram semakin baik. Atas kegigihan Raden Mas Rangsang yang bergelar Sultan Agung Hanyokrokusumo membangun kerajaan Mataram, maka kerajaan Mataram mencapai puncak kejayaannya. Negara aman, sejahtera, kesenian maupun agama berkembang pesat. Aku harus dapat menyatukan seluruh persada Nusantara, kata Sultan Agung dalam suatu pertemuan di istana. Cita-cita Sultan Agung Hanyokrokusumo mulai terlaksana. Kerajaan Mataram membentang dari Jawa Timur, Madura, sampai sebagian Jawa Barat. Selama Sultan Agung Hanyokrokusumo sibuk mempersatukan dan memperluas wilayah Mataram, tidak berarti Sultan Agung Hanyokrokusumo mengabaikan keserakahan VOC yang berkedudukan di Batavia memonopoli perdagangan di kerajaan Mataram. kita harus dapat menguasai seluruh perdagangan yang berada di Hindia Timur ini, ungkap prajurit Belanda yang sedang bongkar muat barang di sebuah pelabuhan. Melihat sepak terjang VOC yang sangat merugikan rakyat, Sultan Agung Hanyokrokusumo dengan penuh semangat mengajak seluruh rakyat untuk mengusir VOC. Wahai rakyatku, kita harus tetap bersatu untuk mengusir kompeni Belanda dari bumi Nusantara ini, seru Sultan Agung Hanyokrokusumo kepada rakyatnya. Pada awal tahun 1628, Sultan Agung Hanyokrokusumo mengadakan persiapan perlawanan terhadap Belanda. Mataram memperlihatkan pasukan dan armada tempur yang besar dan persenjataan lengkap berlayar ke Batavia. Menjelang akhir Agustus 1628, pasukan Mataram yang dipimpin Sultan Agung mendarat di Batavia. Semua pasukan Mataram menjalankan strategi yang telah digariskan oleh Sultan Agung. Serbu! Teriak pasukan Mataram. Seluruh pasukan Mataram yang telah mendarat di Batavia langsung menyerbu benteng Hollandia. Belanda terkejut terhadap serangan pasukan Mataram yang sangat mendadak. Pasukan Mataram mereka tahan dengan tembakan-tembakan meriam besar dari benteng VOC di pelabuhan Sunda Kelapa. Pertempuran sengit tidak kena siang atau malam. Korban terus berjatuhan di kedua belah pihak. Berkali-kali pasukan kecil Mataram berhasil menerobos benteng Hollandia. Belanda bertahan dengan segala kemampuan. Persenjataan mereka memang lebih hebat daripada pasukan Mataram. Setelah pertempuran berlangsung sekitar 2 minggu, benteng Hollandia berhasil dikuasai oleh pasukan Mataram. Seorang komandan Mataram bernama Bahureksa dan kedua putranya berhasil masuk benteng. Namun akhirnya mereka gugur di medan laga. Benteng Hollandia kembali dikuasai Belanda. Untuk sementara, pertempuran mengendor. Namun, tiba-tiba datang serbuan gelombang kedua yang dipimpin oleh Sura Agul-Agul dan 2 orang panglima lainnya. Setelah terjadi pertempuran sengit, pasukan Mataram terpaksa mundur keluar benteng. Maju terus, pantang mundur! Seru Sultan Agung Hanyokrokusumo dengan lantang. Sultan Agung Hanyokrokusumo memberi semangat kepada pasukan Mataram untuk tetap bertekad mengusir Belanda. Pada tahun 1629, Sultan Agung Hanyokrokusumo mengadakan pengiriman pasukan yang diperkuat pasukan berkuda dan pasukan gajah. Pasukan gajah diikutsertakan untuk menarik peralatan berat yang dilakukan pasukan Mataram. Tanpa sepengetahuan Sultan Agung Hanyokrokusumo,
Gudang-gudang perbekalan pasukan Mataram yang berada di Cirebon dan Tegal sudah diketahui Belanda. Bakar! Teriak pasukan Belanda membakar gudang perbekalan milik pasukan Mataram yang terletak di Cirebon dan Tegal, dengan maksud agar penyerbuan pasukan Mataram ke Batavia gagal. Tetapi ternyata pasukan Mataram tetap menyerbu Batavia. Yang menjadi sasaran bukan benteng Hollandia, tetapi benteng Bommel. Selain menggempur Belanda dengan tembakan, pasukan Mataram menggunakan cara lain. Bendung Kali Ciliwung! Perintah seorang komandan pasukan Mataram kepada prajuritnya. Itulah taktik pasukan Mataram untuk melawan pasukan Belanda. Pekerjaan membendung Kali Ciliwung pun segera dilaksanakan dengan dibantu oleh rakyat. Maka dalam sekejap, Kali Ciliwung sudah terbendung. Setelah itu, sampah dan bangkai dibuang ke dalam bendungan Kali Ciliwung tersebut. Timbullah penyakit kolera yang menyebar sampai ke dalam benteng Belanda. Bahkan, Gubernur VOC yang bernama Jan Pieter Zoon pun ikut jadi korban. Melihat peristiwa itu, Belanda tambah marah. Pasukan Mataram ditumpas. Banyak prajurit Mataram yang gugur sebagai kusuma bangsa. Namun, perjuangan Mataram mengusir Belanda tetap tidak berhenti. Meskipun pasukan Mataram mengalami banyak kegagalan dalam mengusir penjajah Belanda, tetapi semangat perjuangannya tetap menyala. Hal ini ditunjukkan oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo yang tidak mau bersahabat dengan Belanda. Sultan Agung Hanyokrokusumo tetap bertekad mengusir Belanda. Pada tahun 1641, Sultan Agung Hanyokrokusumo wafat sebagai bunga bangsa. Karena jasanya yang tiada tara, pemerintah Republik Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Agung. Semangat dan keteguhan Sultan Agung Hanyokrokusumo untuk mempertahankan Nusantara sangat patut dijadikan suri teladan bagi seluruh generasi bangsa Indonesia.